Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sesama mekanik pemula dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Oke rekan-rekan, di kesempatan video kali ini kami dapat garapan motor BTSP ya, dengan kendala Anda bisa hidup ya. Dan setelah saya lakukan pengecekan, ternyata problemnya di bagian kompresi ya. Nah ini kalau kita engkol seperti ini, loss kompresi nih untuk BTSP ini ya. Jadi langsung saja ya, nanti kita bongkar. Oke, di sini untuk engkolnya bisa juga kita menggunakan tangan ya. Nah ringan sekali nih, kita tekan untuk engkolannya ya, seperti ini. Oke, lanjut saja ya, nanti kita bongkar di bagian bagasi, kemudian throttle body, knalpot ya, kita lepaskan semua ya. Biar lebih cepat, nggak usah kita turunkan ya untuk mesinnya, atau nggak usah kita pisahkan mesin dari rangkanya ya, kita bongkar dari atas saja rekan-rekan ya. Karena ownernya beri kita waktu 1 hari 24 jam ya, karena besok rencananya mau langsung diambil untuk motornya. Tadi ke bengkel, kalau kita sanggup kerjakan untuk motornya 1 hari, ditinggalkan, kemudian besoknya harus jadi, karena ini motor tempur ya, motor untuk kerja nih si ownernya ya. Jadi langsung saja kita eksekusi ya. Kita lepaskan di bagian bagasi, kemudian knalpot kita lepaskan ya, throttle body kita lepaskan semua ya. Kita cek di mana problemnya untuk motor BTSP ini, kenapa kok bisa loss kompresi. Terutama kita cek di bagian klep ya, klep, kemudian di bagian piston sama boringnya ya. Oke, ini sudah kita lepaskan, alhamdulillah ya, untuk bagasinya sudah kita lepaskan. Tinggal kita lepaskan untuk lantai pijakan kaki ya, biar lebih gampang kita bongkar untuk mesin motor BTSP ini. Nah di sini repot juga ya rekan-rekan ya, karena untuk standar tengah motor BTSP ini tidak ada ya. Jadi repot kita kalau mau kita turunkan untuk mesinnya ya, atau kalau kita mau pisahkan mesin dari rangkanya repot nih, karena untuk standar tengahnya sudah dilepas nih sama ownernya ya. Jadi langsung kita bongkar dari atas saja ya, biar lebih gampang, biar lebih hemat waktu juga ya. Karena kalau kita mau lepaskan mesin dari rangkanya ya, kita pisahkan, nanti untuk waktunya juga lumayan lama ya. Belum kita lepas tali rem, belum kita lepas kabel yang nyangkut sama yang ikut sama rangka ya, belum kita lepaskan shock breaker belakang ya, belum kita lepaskan baut arm ya. Jadi langsung saja ini tinggal kita lepaskan untuk cover bodinya saja ya, cover body yang bagian bawah sama lantai pijakan kaki, kemudian tinggal kita lepaskan untuk cover engine, lalu knalpot kita lepaskan semua rekan-rekan ya, biar lebih gampang. Oke, kita lanjut dulu bos ya, kita lepaskan semua untuk cover bodinya ini untuk motor BTSP ini, kemudian nanti kita cek di mana problemnya ya. Oke, untuk keterangan dari ownernya, sebelum motornya mati mendadak seperti ini, loss kompresi, awalnya ini ngebul kata si ownernya ya, kemudian makan oli. Setelah itu jarak 3 bulanan, motornya sekarang mati total ya, atau mogok, nggak bisa hidup sama sekali. Kalau sebelumnya biasanya cuman diganti busi saja ya, karena di bagian businya katanya cepat mati, kemudian di bagian oli mesinnya juga cepat berkurang ya, sering ditambah-tambah kata si ownernya. Jadi karena keterangan dari ownernya sudah jelas ya, cukup jelas, jadi langsung saja kita eksekusi di bagian mesinnya ya. Kita bongkar langsung di bagian mesin, terutama di bagian klep kita cek, sama di bagian piston sama boringnya. Oke, ini kita lepaskan dulu untuk cover engine ya. Sebelum kita lepaskan untuk cover engine, kita lepaskan dulu untuk throttle bodinya rekan-rekan. Oke, biar lebih cepat kita eksekusi langsung ya. Nanti kalau memang kena di bagian piston sama bloknya ya, nanti kita konfirmasi ke ownernya kalau mau diganti blok atau kalau mau dibubut nanti di mana, nanti kita konfirmasi dulu ke ownernya ya. Yang penting kita cek dulu ya di bagian mesinnya ini, kita cek di bagian blok sama piston sama di bagian klep. Oke, kita lanjut dulu bos, kita lepaskan dulu untuk throttle bodinya ya, menggunakan kunci 10T ya, dan sediakan obeng. Jangan sampai kelupaan obengnya rekan-rekan ya. Dan untuk kabel sensor suhu kita lepaskan ya, kita cabut seperti ini. Nah posisinya di sebelah kiri mesin ya. Kemudian sensor TPS, sensor throttle body, sensor TP ya, kita lepaskan semua ya. Kemudian sensor U2 kita lepaskan juga.
Nah, setelah itu baru kita lepaskan untuk koper engine ya. Kemudian kita cek, kita bongkar di bagian silinder blok sama kopnya motor BTSP ini. Kita lanjut dulu bos, kita lakukan pembongkaran di bagian mesin motor BTSP ini. Oke rekan-rekan, alhamdulillah untuk koper engine sudah berhasil kita lepaskan. Lanjut kita lepaskan dulu untuk penutup silinder kopnya ya. Kita lepaskan menggunakan kunci 10 ring seperti ini ya. Kita lepaskan bautnya 2 biji seperti ini. Nah, kemudian kita cek di sini untuk dalaman mesin motor BTSP ini. Nah, di sini olinya seperti lumpur ya. Nanti kita bersihkan semua untuk olinya. Entah kena oli palsu atau entah kena apa namanya oli yang kurang bagus ya, seperti ini. Kalau oli yang bagus itu biasanya kering ya, biarpun hitam, tapi tidak seperti di apa namanya di motor BTSP ini ya. Kalau BTSP ini olinya seperti lumpur nih. Jadi nanti kita bersihkan semua ya untuk komponen-komponen mesin motor BTSP ini. Kemudian lanjut kita lepaskan untuk baut timing ya menggunakan kunci 8T seperti ini. Kemudian setelan rantai kamrat kita lepaskan ya menggunakan kunci 10T. Setelah kita kendorkan untuk baut timingnya. Nah, setelah itu tinggal kita lepaskan nih untuk gear timing ya, seperti ini. Mau posisi top, mau ndak, terserah ya. Kalau proses pembongkaran ndak masalah ya, rekan-rekan. Mau posisi top kompresi, mau posisi manapun itu. Yang penting kalau pas proses pembongkaran ndak masalah, tapi kecuali nanti pas proses pemasangan harus posisi top kompresi. Oke, alhamdulillah. Untuk gigi timing sudah kita lepaskan. Lanjut kita lepaskan di bagian mesin motor BTSP ini ya. Kita bongkar di bagian silinder kopnya. Oke, ini untuk baut mesin sudah kita lepaskan ya menggunakan kunci 12. Kemudian yang sampingnya kita lepaskan menggunakan kunci 10T ya, seperti ini. Kemudian tinggal kita cek di bagian kopnya ya. Nah, kondisinya seperti ini. Kita posisikan noken as atau rocker arm posisi netral atau top seperti ini. Nah, kita cek di bagian klepnya dulu rekan-rekan ya. Kita cari bahan bakar, kemudian kita cek klepnya bocor atau tidak ya. Untuk memastikan saja penyebabnya loss kompresi untuk motor BTSP ini ya. Kemudian masalah ngebul sama businya cepat mati, nanti kita cek di bagian piston sama boringnya ya. Nah, pasti penyebabnya karena motornya ini berasap ya, sehingga busi cepat mati. Oke, penyebabnya berasap bermacam-macam, bisa jadi dari seal clamp, bisa jadi dari piston sama boringnya yang sudah baret, ataupun bisa juga dari ring piston yang sudah aus ya. Oke, ini kita cek untuk klep X nya ya, seperti ini kondisinya, bocor parah nih. Kita masukkan bahan bakar lewat lubang knalpot ya. Nah, ini langsung rembes untuk bahan bakarnya. Nah, kita cek untuk klep in nya. Untuk klep in masih aman ya, sama kita masukkan bahan bakar lewat lubang manifold seperti ini ya. Nah, ini aman, tidak terjadi kebocoran. Kemudian yang bocor di bagian klep X nya ya, seperti ini. Nah, padahal kondisinya sudah kita posisikan ke netral ya untuk posisi noken asnya. Nah, berarti penyebabnya loss kompresi salah satunya karena terjadi kebocoran klep di bagian motor BTSP ini ya. Kenapa kok bisa bocor untuk klepnya? Penyebabnya biasanya ya dari oli yang ikut terbakar di ruang mesin sehingga mengganjal di bagian klep ya, menyebabkan
klep terjadi kebocoran karena sisa-sisa pembakaran dari ruang mesin itu kan terganjel biasanya di bagian payung klepnya, sehingga payung klepnya terganjel, tidak rata, tidak menutup secara sempurna, menyebabkan klep X-nya terutama ya yang paling sering terjadi kebocoran. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk motor Beat ESP ini. Oke, lanjut kita lepaskan di bagian silinder blok motor Beat ESP ini ya. Kita tarik seperti ini. Kita cek di bagian piston maupun boringnya. Oke, ini kondisinya lengket parah nih untuk silinder bloknya ya. Oke, alhamdulillah untuk boringnya sudah berhasil kita lepaskan ya dari mesinnya seperti ini. Nah, kita lap dulu ya, kita cek di bagian boring motor Beat ESP ini seperti ini. Nah, kondisinya sebenarnya masih aman ya, masih lumayan aman, tidak terlalu baret ya. Ada baret tipis, tapi nggak terlalu berpengaruh ya. Nah, seperti ini. Nah, saya rasa untuk silinder bloknya masih aman. Tapi nanti kita cek di bagian silinder di bagian pistonnya ya. Oke, kita lepaskan dulu untuk kancingan piston seperti ini menggunakan obeng minus yang kecil ya, atau obeng spuyer ya. Kita cari obeng spuyer dulu, kemudian kita cek di bagian pistonnya ya. Kita cek di bagian dinding piston sama di bagian ring pistonnya ya. Oke, ini kita lepaskan dulu untuk kancingan pistonnya ya menggunakan obeng spuyer seperti ini. Dan hati-hati rekan-rekan ya, nanti kancingan pistonnya bisa loncat ke dalam ya. Kalau bisa ya, kalau ragu-ragu ditutup saja untuk mesinnya dulu ya, jangan sampai masuk ke ruang mesin rekan-rekan ya. Nah, tapi kalau yang sudah biasa ya enggak apa-apa. Oke, setelah berhasil kita lepaskan untuk piston beserta kancingannya juga sudah kita lepaskan seperti ini. Kemudian kita cek di bagian piston ya, kita cuci dulu menggunakan bahan bakar seperti ini. Nah, untuk kondisi dinding pistonnya sebenarnya masih aman ya, tidak terlalu baret. Tapi problemnya di bagian ring pistonnya yang sudah aus ya seperti ini. Dan di bagian ring olinya juga sudah macet ya, tidak bisa muter sama sekali nih untuk ring oli ya. Nah, jadi penyebabnya ngebul untuk motor Beat ESP ini terutama di bagian ring piston yang sudah aus seperti ini ya. Nah, yang hitam-hitam di bagian dinding pistonnya ini karena terjadi kebocoran kompresi ya. Jadi kompresinya sudah bocor sehingga di bagian dinding pistonnya ini hitam-hitam ya. Nah, kemudian di sini juga banyak kerak-keraknya ya, karena ada oli yang dari ruang mesin ikut kebakar di ruang bakar sehingga menyebabkan keraknya menumpuk di bagian kepala pistonnya sama di bagian dinding silinder kopnya. Karena terlalu banyak kerak-kerak yang numpuk di bagian silinder kopnya ini sehingga mengganjal di bagian payung klep sehingga klepnya terjadi kebocoran ya seperti ini. Karena penyebabnya terutama dari ring piston yang sudah aus. Nanti ini kita konfirmasi dulu ke ownernya ya, mau diganti ring pistonnya saja atau mau diganti boring satu set plus piston, atau bisa juga dibubut ulang atau di quarter ulang ya. Kalau pistonnya ini masih standar nanti bisa naik ke oversize 25, tapi kalau sudah oversize 25 bisa naik ke oversize 50, begitu seterusnya sampai oversize 100 ya, mentok di oversize 100. Oke, sambil nunggu ownernya, konfirmasi dari ownernya sudah kita WA ya. Nanti dimana nanti kita lanjutkan ya untuk motor Beat ESP ini. Tapi kita bereskan dulu di bagian klepnya dulu ya. Nah, kita lakukan penyekiran klep sama di bagian seal klep kita ganti ya untuk seal klepnya biar lebih bagus, biar lebih aman untuk motor Beat ESP ini ya. Biar tidak ada problem lagi nanti takutnya seal klepnya juga bermasalah ya. Jadi kita ganti saja untuk seal klepnya nanti, kemudian untuk klepnya kita skir ulang ya, kita skur ulang. Lanjut rekan-rekan sambil nunggu ownernya ya, konfirmasi dari ownernya
Untuk masalah piston sama boringnya kita bereskan dulu di bagian silinder kop ya. Kita bongkar dulu mulai dari rocker arm, sepatu klep atau noken asnya kita lepaskan semua ya. Kemudian kita buka kancingan klepnya, kemudian kita lakukan penyekiran ulang atau kita skur ulang supaya klepnya tidak bocor. Kemudian nanti di bagian seal klep kita ganti baru. Oke, kita lanjut dulu bos ya. Kita bongkar dulu semua untuk komponen-komponen silinder kop motor BTSP ini ya. Oke rekan-rekan, kita lanjut di motor BTSP ini ya. Ini mau maghrib nih rekan-rekan ya, baru selesai kita quarter ulang nih untuk blok BTSP ini ya. Nah, ownernya minta di quarter saja ya, karena sebelumnya masih standar untuk piston sama boringnya. Jadi kita quarter ulang nih ke oversize 25 ya, seperti ini. Nah, ini kita rakit semampunya kita ya. Nah, syukur-syukur nanti bisa hidup untuk motornya ya. Kemudian di bagian silinder kopnya sudah beres, sudah kita sekir ulang seperti ini. Nah, kita tes nih untuk klep innya ya. Kita masukkan bahan bakar seperti biasa dari lubang manifold. Sudah tidak ada rembes ya untuk bahan bakar dari klepnya seperti ini. Kemudian kita cek lagi untuk klep X nya ya, seperti ini. Kita masukkan bahan bakar lewat lubang knalpot dan sudah aman, tidak ada kebocoran juga di bagian klep yang X ya. Kemudian ini tinggal kita rakit semua, mulai dari piston sama boringnya kita pasang semua, dan di bagian komponen-komponen silinder kop mulai dari noken as, sepatu klep kita pasang semua ya. Untuk di bagian noken as atau sepatu klepnya ini, nah di sini ada tanda E ya. Yang E kita simpan di klep yang X ya. Kemudian yang tanda I di bagian sepatu klepnya kita simpan di klep in ya, atau klep hisap. Jangan sampai terbalik ya, nanti kalau terbalik bisa fatal ya, nggak bisa awet untuk baterainya, dan di bagian double starternya juga bakalan berat ya, karena di situ ada dekompresinya. Oke, ini kita pasang dulu ya untuk silinder blok sama pistonnya ya, seperti ini. Kita pasang di mesin motor BTSP ini. Kita lanjut dulu bos ya. Ini mau maghrib ini ya, baru selesai di quarter. Kita bawa ke tukang bubut untuk boringnya yang lama. Kemudian kita bawakan piston dengan oversize yang 25 ya, karena sebelumnya untuk motor BTSP ini masih standar untuk pistonnya. Jadi kita quarter ulang atau kita bubut ulang menjadi oversize 25, karena si ownernya setuju di quarter saja, tidak mau diganti boring atau bloknya.
Kemudian di bagian piston juga saya tawarin tadi, dimana kalau kita ganti pistonnya saja si ownernya juga tidak setuju, nanti takutnya bermasalah lagi, tidak lama katanya. Jadi kalau mau aman ya saya kasih solusi ganti blok atau satu set sama piston atau di quarter ulang. Jadi si ownernya setuju di quarter saja ya untuk boring yang lama. Oke, kita lanjut proses pemasangan ya, karena besok mau diambil ini untuk motornya ya. Jadi mau ndak mau paling tidak ya hari ini bisa selesai kita rakit di bagian mesin, terutama di bagian silinder sama di bagian silinder kop sama silinder bloknya kita pasang semua. Nanti kalau hidupnya kemudian cover bodinya besok kita lanjut ya, kalau ndak nuntut waktunya rekan-rekan. Oke, kita lanjut dulu bos sebelum maghrib ini ya. Kita pasang di bagian silinder bloknya, mulai dari piston kita rakit semua. Dan yang tanda in ya rekan-rekan, khusus pemula kita simpan di atas ya untuk posisi pistonnya. Kemudian yang X kita simpan di bawah. Pokoknya yang ada tulisan in kita simpan di atas ya. Kita lanjut dulu pasang kancingan pistonnya rekan-rekan. Alhamdulillah rekan-rekan, untuk silinder blok dan silinder kopnya sudah berhasil kita pasang seperti ini ya. Untuk motor Beat DSP ini tinggal kita pasang untuk gigi timing ya, dan kita lakukan pengetopan di motor Beat DSP ini. Oke, ini kita kencangkan dulu ya secara maksimal. Nah, setelah kencang seperti ini untuk baut mesinnya 4 biji.
Kemudian kita pasang untuk gigi timing, dan kita cek untuk topnya dulu ya. Top magnet, kemudian piston harus berada di titik mati atas atau TMA seperti ini. Nah, di bagian magnetnya ini ada garis ya, seperti ini. Nah, ada tanda T dan garis, kita paskan dengan tanda yang berada di bagian crankcase-nya ya, seperti ini. Kita kasih lurus. Nah, setelah lurus baru kita pasang gigi timing ya. Oke. Oke, seperti ini kita pasang gigi timingnya. Dan gigi timingnya di sini ada tanda ya, ada tanda titik. Ini lurus ke depan. Kemudian di sini ada garis 2, harus sejajar dengan dinding silinder kopnya ya, seperti ini. Kita pasang dulu ya, kita kasih lurus. Nah, seperti ini. Dan kondisi klep in dan klep X dalam keadaan bebas ya, dan noken as tentunya dalam posisi top atau netral, bisa gerak kiri kanan ya, jangan sampai dalam keadaan overlap ya. Jadi harus dalam keadaan netral seperti ini, baru kita pasang untuk gigi timingnya. Nah, setelah itu baru kita pasang setelan rantai kamrat, dan baut gigi timingnya kita pasang 2 biji. Lanjut tinggal kita kencangkan nanti menggunakan kunci 8T ya, kita todong dari samping ya, karena kalau mau pakai kunci ring pas juga agak susah ya, karena posisi mesin masih di atas ya, hendak kita turunkan untuk mesin motor BTSP ini. Oke, kita lanjut dulu bos ya. Kita paskan untuk gigi timingnya seperti ini, kita kasih top, dan di bagian magnet juga harus posisi top ya. Dan piston berada di bagian titik mati atas, seperti itu kira-kira ya proses pemasangan atau proses pengetopan di bagian motor BTSP ini ya. Kita lanjut dulu bos ya. Oke rekan-rekan, ini tinggal kita pasang throttle bodinya saja, kemudian knalpot kita pasang, kemudian nanti dimana kita lanjut besok pagi ya rekan-rekan ya. Tinggal kita masukkan oli, kemudian kita pasang semua untuk cover bodinya ya. Kita cek besok. Nah, ini tinggal kita pasang throttle bodinya dulu sama knalpot kita pasang. Nah, besok kita lanjut ya rekan-rekan ya. Kita masukkan oli. Oke rekan-rekan, ini kita lanjut ya ke besokan harinya. Ini masih jam 6:30 ya. Nah, kita buka lebih awal ya, karena kita mau selesaikan nih untuk motor BTSP yang kemarin ya. Nah, ini proses pengetapan oli. Nah, olinya juga tinggal sedikit seperti ini.
Nah, ini kemarin sudah kita lanjut sampai pemasangan throttle body ya. Nah, ini mau saya masukkan oli dulu, kemudian mau saya tes hidup untuk motornya. Mudah-mudahan aman dan lancar ya, tidak ada masalah, tidak ada trouble di motor BTSP ini. Karena rencananya ownernya kita janjian jam 9 ya, jam 9 setengah 10 pagi harus sudah beres untuk motornya, karena langsung mau dibawa kerja ya. Oke, ini kita pasang semua, kemudian kita pastikan semua komponen-komponen mesinnya aman semua dulu ya. Nanti baru kita tes, mudah-mudahan aman. Nah, setelah aman nanti kita pasang untuk cover bodinya. Nah, kondisinya filter olinya seperti ini ya, ketutup semua. Nanti kalau hendak kita bersihkan untuk filter olinya tidak bisa naik secara sempurna ya ke dinding silinder, ke bagian silinder kopnya. Oke, ini sudah kita bersihkan ya, kita pasang saja untuk filter olinya ya. Jadi saya sarankan kalau rekan-rekan atau teman-teman bongkar mesin ya, diusahakan di bagian filter oli sering-sering dicek ya. Nanti takutnya setelah dipakai sama ownernya motornya bermasalah lagi ya, bisa baret lagi di bagian piston, terutama saat proses quarter ulang. Oke, ini sudah selesai, kita masukkan oli. Mau saya tes hidup dulu untuk motornya, kemudian mau saya cek untuk olinya naik atau tidak ke silinder kopnya ya, seperti ini. Oke, alhamdulillah untuk olinya sudah lancar ya, naik ke silinder kop. Tinggal kita pasang untuk penutup silinder kopnya, kemudian kita pasang untuk semua cover bodinya. Oke, alhamdulillah untuk motor BTSP ini sudah selesai kita pasang ya di bagian cover body. Kemudian ini mau saya tes hidup seperti ini, aman, lancar, tidak ada masalah ya. Suaranya di bagian mesin juga sudah halus seperti ini ya. Tidak ada suara yang aneh-aneh di bagian mesinnya. Kemudian knalpotnya juga sudah tidak ngebul lagi, alhamdulillah ya. Ini masih jam 9 ya, lagi setengah jam lagi waktunya yang dikasih sama ownernya. Ini jam setengah 10 ownernya mau datang nih, mau ngambil motornya. Oke, sampai di sini dulu rekan-rekan video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. See you next time. Salam dari kami, mekanik pemula Auparian.